nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jipang 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru, staf karyawan SD Negeri Jipang 1 beserta Guru TK Arya Jipang, izinkan saya membacakan susunan acara diseminasi Ibu Lindika SPD hari Selasa tanggal 4 Juni 2024. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Acara keempat acara inti, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah atau yang mewakili kepada Ibu Titi Haryani SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SD Negeri Jipang 1 yang saya hormati, yang kebetulan hari ini berhalangan hadir. Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Jipang 1 yang saya hormati, mohon izin saya berdiri di sini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam hal ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 yang mana nanti akan dibawakan oleh Ibu Lindika, yaitu calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Kemudian yang kedua,
Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad dan juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan besok di Yaumul Qiyamah kita mendapatkan syafaat dan hidayah darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kegiatan hari ini atau kegiatan kali ini merupakan kegiatan serangkaian dari salah satu tugas untuk memenuhi kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di sini di dalam atau di samping bullying di dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata 1.4, perlu kita semua atau perlu Bapak dan Ibu semua kita selaku pendidik perlu memahami. Saya berikan gambaran sedikit nanti sebelum lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Ibu Lina. Jadi dalam diseminasi budaya positif modul 1.4 di sini, di sana terdapat salah satu atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilaksanakan di sekolah kita, khususnya di SD Negeri Jipang 1. Misalnya, saya berikan contoh tentang salah satu contoh dari pembiasaan budaya positif, yaitu 5S. 5S apa saja ya Bapak Ibu? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, mungkin walaupun sebelum diadakannya kegiatan pendidikan guru penggerak, mungkin di semua sekolah atau khususnya juga di sekolah kita, pembiasaan seperti ini sudah kita laksanakan atau sudah kita pembiasaan sehari-hari. Misalnya salam gitu, kita bersalaman dengan sesama rekan guru atau sesama rekan sejawat. Kemudian dari siswa terhadap gurunya atau malah yang lebih bagus juga siswa terhadap siswa. Kemudian salam sopan seperti biasa, misalkan berperilaku atau bertutur kata menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Kemudian untuk kebiasaan yang lainnya mungkin seperti misalnya kita hari Jumat itu kan kita sudah ada pembiasaan Jumat sehat. Kita mengadakan senam bersama. Kemudian hari Sabtu juga ada kegiatan Asmaul Husna. Kemudian hari Rabu juga ini sudah berjalan pembacaan surat-surat pendek. Nah, tidak etis sekiranya jika saya berbicara panjang lebar di sini. Nanti untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Ibu Lidika. Kemudian harapan saya atau harapan dari Kepala SD Negeri Jipang 1, mudah-mudahan di dalam melaksanakan pendidikan calon guru penggerak nanti diharapkan Bu Lindi bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian bisa memenuhi tugas-tugasnya dengan tepat atau tidak terlambat, tidak ketinggalan, dan juga nanti harapannya bisa lulus dengan mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, itu yang paling utama. Kemudian yang lebih utama, nanti mudah-mudahan ketika Ibu Lindika sudah lulus melewati pendidikan calon guru penggerak angkatan 10, apa yang sudah Ibu Lindika dapatkan atau apa yang sudah Ibu Lindika peroleh di dalam pendidikan, harapannya nanti untuk sesegera mungkin nanti bisa diterapkan ilmunya, dilaksanakan di SD Negeri Jipang 1, dan nanti diharapkan semua Bapak dan Ibu guru bisa berkolaborasi dengan baik. Nah, mungkin kiranya itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke pembawaannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Titi Haryani SPD yang telah memberikan sambutannya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti diseminasi budaya positif modul 1.4 kepada Ibu Lindika SPD, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang terhormat Kepala SD Negeri Cipang 1, yang saya hormati pula Dewan Guru serta staf karyawan SD Negeri Cipang 1 yang saya cintai dan juga saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya lah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang AMBK SD Negeri Cipang 1 dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 yang akan saya paparkan. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya memaparkan tentang diseminasi budaya positif modul 1.4, lebih baiknya perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Meskipun sudah pada kenal. Di sini nama saya Lindika Elsa Mala. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Cipang 1 Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang apa itu budaya positif. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya tentang apa itu budaya positif. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sebetulnya konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu ada yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, lalu posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang, prinsip pembelajaran yang sekarang yaitu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya berdasarkan tahap perkembangannya dengan teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja ya Bapak Ibu yang profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama ada apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa? Berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. Lima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Ya, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menuntun Bapak Ibu, bukan menuntun, yaitu memberikan tuntunan terhadap segala kodrat atau kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam contohnya apa? Kodrat lingkungan ya, dan kodrat zaman yaitu kita tidak bisa menyuruh anak kita seperti kita. Begini loh guru zaman dahulu begini pendidikannya begini. Nah itu tidak bisa, kita tidak bisa menuntut anak seperti kita di zaman dahulu. Nah sekarang musimnya apa Bapak Ibu? Musimnya TikTok ya. TikTok kita harus memberikan penjelasan kepada anak bahwa TikTok itu bukan yang berarah negatif. Kita bisa menuntut anak tersebut yang membuat konten dengan yang positif kan bisa. Tergantung kita mengarahkan anak itu mau kemana. Kita menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya ada juga pergeseran tentang paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif
efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi yang punya kontrol itu sepertinya guru atau murid? Murid, ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bijukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka sebenarnya belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, padahal sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak ya Bapak Ibu ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Selanjutnya, yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu apa ya Bapak Ibu ya? Disiplin positif adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, maupun hukuman. Nah, lanjut ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa ya? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif yang dimiliki untuk dicapai agar terbentuk tujuan yang mulia dan dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin di kurikulum Merdeka ini kita sering mendengar ya, apa itu ya profil pelajar Pancasila? Ternyata profil pelajar Pancasila itu tadi nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia. Ada berapa ya? Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 hal, yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Selanjutnya, yang pertama tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia, dan motivasi ini biasanya bersifat eksternal
Dan sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan. Jadi orang itu menghindar dari masalah karena motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Suatu tingkat di atas motivasi yang pertama, yaitu di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi baik kalau ada imbalannya, itu maksudnya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah yang terakhir yang utamanya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai, bukan karena penghargaan atau bukan karena ancaman. Jadi orang itu melakukan sesuatu karena mereka yakin. Tidak usah ada penghargaan, tidak usah ada imbalan. Nah, motivasi yang ketiga itu bersifat internal yang tumbuh dari dalam diri seseorang. Jadi dengan keyakinan mereka yakin untuk berbuat baik, bahwa berbuat baik itu adalah perbuatan yang mulia. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang terjadi, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Lanjut, kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang, lalu korban mendapatkan keadilan, murid atau anak tersakiti. Selanjutnya ada konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Anak akan tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu yang pendek, dan murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan dan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hubungan, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman itu sifatnya tidak terencana, bersifat satu arah, dan bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata yang kasar. Selanjutnya ada konsekuensi. Konsekuensi itu bersifat terencana dan sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi bisa dibuat oleh pihak guru. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan karakter yang lebih baik. Selanjutnya, apa itu restitusi? Pasti Bapak Ibu sering mendengar ya, restitusi atau segitiga restitusi. Sebenarnya restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, melainkan restitusi itu untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi
berdiskusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, oke, sekarang tadi kan sudah dibahas tentang hukuman atau konsekuensi. Sekarang saya minta pendapatnya ya dari Bapak Ibu ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak dan atau Ibu, hukuman atau konsekuensi? Kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat, bagaimana ibu-ibu yang lain? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali. Jika ada anak yang terlambat lalu disuruh membuat dan mencatat 100 kali, jawabannya adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Konsekuensi itu tadi sudah disepakati ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, jadi kalau ada murid yang mencoret-coret buku temannya, kemudian dia menggantikan kertas tugas temannya, itu adalah sebuah konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya. Terus lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TJOK. Hukuman. Konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu biasanya sudah disepakati dulu. Kalau hukuman sifatnya satu arah dan membuat anak tidak nyaman. Tapi kalau konsekuensi itu awalnya sudah disepakati dulu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Oke Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia apa saja ya Bapak Ibu ya? Yang pertama apa? Makan. Terus apa lagi ya? Minum. Terus apa lagi? Ya, apa? Rumah, tempat tinggal. Terus apa lagi? Tidur. Ada ya istirahat. Nah, ternyata ada berapa ya Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Dulu mungkin kita tahu ya kebutuhan dasar manusia itu hanya ada 3 ya, sandang, papan, dan pangan. Ternyata setelah makin kesini ternyata ilmu itu berkembang. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, keempat kesenangan, dan kelima kebebasan. Tadi kalau makan, sandang, pangan, papan itu termasuknya yang mana ya Bapak Ibu ya? Bertahan hidup supaya hidup terus. Ya, oke. Kalau giling tadi apa giling? Nah, apa ya langsung. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Pasti semua anak, semua orang pasti ingin disayang. Biasanya bagaimana ya Bapak Ibu kalau di kelas ada anak yang biasanya caper ya, itu sebenarnya mereka itu pengen diperhatikan sebenarnya, pengen disayang, terus rasa diterima. Selanjutnya itu ada penguasaan. Nah, penguasaan juga kita pasti ingin kita berkuasa atas diri kita sendiri. Selagi itu kita dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik. Yang
Selanjutnya yaitu kesenangan. Siapa yang tidak ingin senang? Semuanya pasti pengen senang ya. Tadi healing itu apa healing? Ya, kesir ya, apa? Kesenangan. Ya. Selanjutnya ada kebebasan. Di sini siapa sih yang tidak ingin bebas? Sudah merdeka. Ya, sudah merdeka. Ya. Ya, pasti semua orang pengen kebebasan. Tapi kebebasan apa? Kebebasan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di tipe manakah kita? Nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi selama ini kita sebagai guru ada di posisi kontrol yang mana untuk menghadapi anak didik kita? Yang pertama ada penghukum. Teori kontrol ini biasanya menganggap bahwa hukuman itu adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan anak dan tidak ada cara yang lain. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi di sini guru biasanya membuat anaknya merasa bersalah, nadanya lembut dan anak akan seolah-olah merasa bersalah dan yang konsekuensinya bisa dengan anak itu menyakiti dirinya, konsekuensi yang paling berbahaya. Yang ketiga sebagai teman. Jadi di sini pasti kita sebagai guru pernah di posisi ini sebagai teman. Sebagai teman. Yang keempat yaitu pemantau dan yang kelima manajer. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Tadi ciri-cirinya menghargai, menunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman fisik atau verbal. Dampaknya, anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Nah, di posisi mana? Ibu-ibu pernah di posisi penghukum atau tidak? Refleksi saja, pernah atau tidak? Pernah, ya, pernah, semuanya pernah. Dan yang kedua, pembuat merasa bersalah. Suaranya lembut, namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan siswa menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah dan rendah diri dan menarik diri. Ini konsekuensi yang paling bahaya itu bisa menyakiti dirinya sendiri. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Di sini pasti kita pernah, semuanya pasti pernah di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman. Posisi teman itu bagaimana? Guru bersikap ramah terhadap anak, cenderung bersenda gurau, terlihat dekat dengan anak untuk menghangatkan suasana. Ternyata ada dampaknya Bapak Ibu. Yang pertama, dampaknya guru akan bergantung pada satu orang guru tersebut dan membuat siswa tidak mandiri. Ya, kok ya? Iya kan? Pasti kalau siswa merasa dekat dengan guru, dia akan menganggap gurunya itu sebagai temannya. Dan pasti murid tersebut hanya akan bergantung pada satu orang guru tersebut. Selanjutnya ada di posisi pemantau. Posisi pemantau biasanya nada bicaranya dan ekspresi datar. Identitasnya berhasil dan pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya yaitu menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai-nilai kebajikan dan siswa tidak sepenuhnya mandiri. Nah, dan yang terakhir yang utama, ternyata posisi kontrol guru yang harus kita terapkan yaitu di posisi kontrol manajer. Di posisi kontrol manajer suaranya netral dan tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna dan membantu siswa dalam memecahkan masalahnya sendiri. Jadi ketika ada masalah, yang pertama siswa itu harus distabilkan dulu identitasnya ya. Nanti akan kita bahas di segitiga restitusi. Dan dampaknya yaitu muridnya akan menjadi murid mandiri, murid yang percaya diri, bisa memecahkan masalahnya sendiri. Sehingga alangkah lebih baiknya kita belajar untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, tadi kan sudah dibahas ada posisi
berarti kita sedang di posisi kontrol penghukum. Ada yang kedua pemantau, biasanya guru yang pemantau itu perhitungan. Yang selanjutnya ada posisi teman, dia memposisikan dirinya sebagai teman untuk siswanya. Dan yang keempat ada posisi membuat merasa bersalah. Yang selanjutnya ada apa? Manajer, ya, yang harus kita terapkan. Selanjutnya kita jawab bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Seperti tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrol yang mana kita? Ya, membuat orang merasa bersalah. Kenapa? Saya kecewa sekali dengan kamu, nak. Kamu kenapa begini? Kamu kenapa begitu? Kamu kenapa tidak nurut sama bu guru? Nah, posisi kontrol itu berarti membuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol yang mana ya Bapak Ibu ya? Yang ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa? Penghukum. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai apa? Ini berarti murid itu dekat dengan gurunya. Berarti sebagai posisi apa? Apa? Teman, ya teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Penghukum atau teman atau pembuat merasa bersalah atau manajer atau pemantau? Pemantau, ya tadi kan menghitung bintang, menghitung penghargaan, berarti di posisi pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ada di posisi apa? Ya, manajer. Karena di posisi manajer, siswa diharapkan bisa memecahkan masalahnya sendiri dan menjadi siswa yang lebih baik lagi. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir dalam mengerjakan tugas. Posisi apa? Penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke, kita akan bahas ya. Lanjut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Oke, ada aturan seperti ini sebenarnya? Itu apa sih? Itu adalah keyakinan kita kita menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2. Biasanya kalau di sini seharusnya menggunakan helm selalu saat kita mengendarai motor. Tapi biasanya menggunakan helmnya saat berkendara jauh saja. Sebenarnya harus selalu menggunakan helm. Itu kenapa kita yakin bahwa kita harus menggunakan helm? Karena apa? Karena kita yakin dengan menggunakan helm kita akan selamat dari kecelakaan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena kita yakin sebelum makan, coba pasti mencuci tangan terlebih dahulu. Itu karena apa sih? Karena kita itu yakin dengan mencuci tangan otomatis kita akan sehat terhindar dari kuman, penyakit. Jadi kita harus yakin dulu. Selanjutnya, kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Di sini nanti setelah diseminasi ini berakhir, saya berharap semua guru di SD Negeri Jipang 1 dapat membuat keyakinan kelasnya. Nanti di tahun ajaran baru, ayo sama-sama semua kelas membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Yang
pertama, oke. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang A atau yang B? Yang mana Bapak Ibu? A atau B? Yang kesepakatan kelas itu B, yang ini juga ini A, ini kesepakatan kelas. Tapi di antara salah satu ini itu ada yang termasuk keyakinan kelas. Salah satunya juga termasuk peraturan. Coba yang termasuk keyakinan itu yang mana ya? Yang mana? A atau B? Keyakinan. Keyakinan itu tadi berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu bersifat satu arah, tapi kalau keyakinan itu sudah disepakati oleh semua siswa dan berbentuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang kita kenal yaitu dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi keyakinan itu isinya itu berisi nilai-nilai, bukan peraturan. Jadi yang termasuk keyakinan kelas itu yang mana? Yang B. Karena apa? Kami guru dan murid saling menyayangi, ini adalah nilai-nilai. Kami murid yang semangat, kami murid yang peduli. Ini nilainya yang pertama, saling menyayangi, semangat, peduli. Kalau yang A itu lebih ke peraturan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu termasuk nilai apa? Misalkan ini diganti jadi disiplin, berarti itu termasuk keyakinan kelas. Kalau semua siswa harus datang tepat waktu, itu adalah peraturan kelas. Tapi kalau disiplin, itu namanya keyakinan kelas. Kita bisa membuat nanti tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, 3 sampai 7 saja keyakinan kelas yang kita sepakati. Jadi nanti kita tidak usah membuat terlalu banyak. Yang selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Itu termasuk juga peraturan kelas. Aktif dalam pembelajaran. Ya, dan selanjutnya oke. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya berarti apa? Tanggung jawab. Oke. Dilarang mengganggu orang lain atau menghormati orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang penggunaan narkoba. Keyakinan kelasnya apa? Kesehatan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Selanjutnya, gunakan masker tadi. Berarti keyakinannya apa? Kesehatan. Jangan berlari di kelas. Berarti keselamatan. Jadi di sini sudah bisa ya Bapak Ibu ya membedakan antara peraturan dan keyakinan. Karena kalau keyakinan itu biasanya berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang tadi kita sudah ketahui. Selanjutnya, saya akan membagikan kemarin saya telah membuat keyakinan kelas di kelas 5. Kemarin saya juga sudah membuat keyakinan di kelas 5 tentang tugas budaya positif ya Bapak Ibu ya. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bagaimana sih cara membentuk keyakinan kelas di setiap kelas? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau warga kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi kita tentukan nilai-nilai apa saja yang nanti akan kita sepakati. Selanjutnya, mencatat semua masukan-masukan dari para murid di papan tulis. Nah, di sini biasanya anak itu belum bisa membedakan yang mana peraturan, yang mana keyakinan, dan nanti
semuanya kemarin kan saya juga sudah memberi arahan. Kita harus membuat keyakinan kelas. Semua anak bersurat pendapat, menuliskan di sticky note yang nanti ditempelkan. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Yang keempat, gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Bagaimana kalimat negatif itu? Kalimat negatif itu misalkan seperti ini. Dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Tapi keyakinan itu peraturan atau keyakinan kelas? Itu adalah peraturan kelas yang nanti akan kita ubah menjadi suatu keyakinan kelas. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang dicatat. Mungkin masih terdapat peraturan kelas. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Terus yang ketujuh, menandatangani keyakinan kelas. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas, semua anak menandatangani. Biasanya ada yang belum bisa ya, kelas 5 aja kemarin ada yang belum bisa tanda tangan yang ada. Nah, itu biasanya menggunakan apa Bapak Ibu? Nama saja boleh, cap jempol boleh, iya. Yang terakhir, keyakinan kelas bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Biasanya di mana Bapak Ibu meletakkannya? Di tempat yang kita bisa melihatnya dengan baik. Kita bisa mengingat, oh ternyata keyakinan kelas kita itu disiplin. Oh ternyata bertanggung jawab. Berarti kita yakin dengan kita melihat setiap hari. Biasanya kan di sebelah pintu ya, di sebelah pintu boleh, di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh anak, agar setiap saat itu anak tahu, ya membaca. Jadi timbul keyakinan dalam diri anak tersebut untuk berubah menjadi anak yang lebih baik. Biasanya kalau sudah yakin dalam diri anak itu sudah yakin, dia akan terbiasa melakukan perbuatan yang baik. Dia tidak akan terlambat lagi. Dia tidak mengerjakan PR. Jadi PR kita sebagai guru itu adalah apa? Membuat anak yakin dengan kesepakatan yang telah dibuat supaya tercipta anak yang apa? Seorang anak yang lebih baik lagi. Tercipta murid impian. Ibu-ibu memimpikan murid impian yang seperti apa? Yang disiplin, ya kan? Bertanggung jawab, berakhlak, utamanya itu berakhlak. Nah, selanjutnya, ini pengalaman saya ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi, anak itu dibimbing untuk curah pendapat yang saya bagikan di sticky note. Nanti semua anak membuat masing-masing. Ini banyak yang berbeda pendapatnya. Ada yang disiplin, ada yang tanggung jawab, ada yang masih belum bisa membedakan mana itu peraturan, mana itu keyakinan. Nah, selanjutnya setelah anak menulis curah pendapatnya, kemudian anak tersebut menempelkannya di kertas karton atau kertas arsturo yang telah disediakan guru. Boleh di papan tulis juga boleh. Kemudian setelah itu kita semua mengubah kalimat yang negatif menjadi kalimat positif dan memilah tentang mana yang peraturan, mana yang keyakinan. Setelah itu anak-anak bisa menandatangani. Nah ini buktinya ya, masih ada anak yang ternyata belum bisa tanda tangan juga. Jadi mereka menuliskan nama mereka. Ya. Dan yang terakhir ini kita sudah sepakat tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemarin keyakinan yang disetujui, yang disepakati di kelas 5, yaitu yang pertama tanggung jawab, yang kedua disiplin, yang ketiga ada menghargai waktu. Itu kemarin tidak terlalu banyak keyakinan yang telah dibuat. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama
menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, mempertegas atau menanyakan keyakinan. Karena azan itu dulu ya. Sekarang sama ada isu. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini, anak yang merasa gagal karena telah berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi pada langkah yang pertama, menstabilkan identitas, itu saat ada kasus anak yang terlambat, tahap pertamanya yaitu anak itu harus tenang, dibuat tenang terlebih dahulu. Guru bisa berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Langkah ini membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Guru berkata, dalam validasi kebutuhan, guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Selanjutnya langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi pentingnya itu membuat keyakinan. Jadi kalau ada kasus siswa yang terlambat, itu bisa menanyakan keyakinannya. Yang di tahap yang terakhir itu bisa menanyakan keyakinan. Bisa dengan cara anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas? Apa keyakinan yang telah kita buat? Kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Di sini saya akan membagikan contoh video kasus yang saya lakukan dengan penerapan segitiga restitusi yang telah saya buat. Ini adalah kasus yang pertama. Kasus yang pertama yaitu Tegar, siswa kelas 5 SD Negeri Cipang 1 pada hari Senin datang terlambat ke sekolah. Kemudian guru mengajak Tegar untuk berdiskusi di kelas. Tegar nampak ketakutan ketika dimintai menemui bu guru. Kemudian Tegar menjelaskan bahwa dia terlambat datang ke sekolah karena semalam dia main HP sampai malam dan bangunnya kesiangan sehingga ia telat masuk kelas. Lanjutan kasus 1 yaitu kemudian bu guru menanyakan perihal keyakinan kelas pada Tegar dan Tegar pun menjawab dengan baik. Bu guru menanyakan juga bagaimana dengan solusi yang telah Tegar perbuat. Tegar juga memberi solusi atas permasalahannya sendiri, akan lebih menghargai waktu dan tidak akan bangun kesiangan. Kemudian bu guru mengapresiasi sikap Tegar.
Penerangan silakan dulu. Bisa dilihat Anda ya. tahu tidak kenapa Langkah yang pertama yaitu menampilkan identitas. Saya selalu datang terlambat. Iya, betul ya. Apakah terlambat masuk kelas merupakan perbuatan yang baik? Tidak, Bu. Tegar salah, tegar minta maaf. Tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tadi langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tadi guru bisa berkata dengan semua orang pernah berbuat salah, semua orang tidak ada yang sempurna. Nah, pada tahap ini anak dibuat tenang terlebih dahulu. Pada awalnya kan Tegar ini ketakutan di saat suruh menemui Bu Guru. Tapi di langkah yang pertama, anak harus stabil dulu emosinya. Anak harus dibuat tenang. Tidak boleh guru langsung, kenapa sih kamu marah-marah, itu tidak boleh ya, Bapak Ibu ya. Yang kedua yaitu tahap yang kedua dalam segitiga restitusi, yaitu tahap validasi tindakan yang salah. Ibu tidak bermaksud untuk mencari siapa yang salah, tapi buku ini telah mencari solusi atas permasalahan ini. Coba kita ceritakan kenapa Anda selalu datang terlambat. Saya sering terkadang main HP terus lagunya kesiangan. Ya, bermain HP memang seru ya. Dan kamu tetap harus ingat waktu. Main HP hingga malam itu dapat mengganggu kesehatan. Dengan tahu tidak solusinya? Ada, Bu, saya tahu solusinya. Saya tidak boleh main HP hingga larut malam dan harus belajar. Ya. Kapan? Dengan akan mulainya. Mulai besok, Bu, saya akan berusaha tepat waktu. Nah, pada tahap yang kedua yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Jadi pada tahap yang kedua, anak diminta bercerita kenapa dia bisa terlambat ke sekolah dan solusi apa yang dia bisa sampaikan terkait keterlambatannya itu. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Kebetulan sudah membuat keyakinan kelas dari kelas 5. Jadi langkah yang ketiga yaitu kita harus menanyakan tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Tegar masih ingat tidak tentang kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita sudah buat di kelas 5 yang kita sudah sepakati bersama? Masih, Bu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang berkaitan dengan hal ini? Disiplin dan menghargai waktu, Bu. Betul sekali. Jadi selanjutnya Tegar ingin menjadi siswa yang bagaimana ya? Saya ingin bisa menghargai waktu, ingin tidak terlambat masuk sekolah dan berjanji akan bangun lebih pagi. Baiklah ya, sekarang kita sudah menemukan solusinya. Bu Guru yakin kamu bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dengan baik dan dapat mengambil waktu lebih baik lagi ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Semangat ya. Ya. Baik ya, silakan kamu boleh pulang rumah ya. Nah, itu adalah video restitusi yang telah saya buat untuk kasus siswa terlambat. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya itu apa? Untuk menerapkan disiplin positif, hendaknya guru berada pada posisi manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab karena penanaman disiplin pada murid bukan semata-mata menebus kesalahan, yaitu harus memperbaiki atau belajar dari kesalahan. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki hubungan. Jadi kita sebagai guru sudah tahu ya harus di posisi apa kita, harus di posisi manajer. Ya. Kemudian sesi yang terakhir yaitu siap ada yang bertanya, ada yang akan bertanya. Ya, Bu Fikri dulu terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Materi yang disampaikan oleh Bu Lindi sangat menarik dan juga menambah wawasan terkait dengan budaya positif di sekolah. Tadi sudah dipaparkan mengenai keyakinan kelas yang berisi nilai-nilai kebijakan
keyakinan kelas. Yang pertama yaitu terciptanya merdeka belajar. Dan yang kedua, anak dapat menjalankan keyakinan kelas ya tanpa paksaan. Dan yang ketiga, terjalinnya komunikasi yang baik antara guru dan siswa sehingga terciptanya visi murid impian yang diimpikan oleh semua warga sekolah. Kiranya seperti itu Bu Fikri, bagaimana? Ya, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Saya jadi bertanya. Pertanyaannya, tantangan apa saja yang dialami ketika menerapkan budaya positif di kelas? Ya, terima kasih Bu Mika. Tantangan yang saya alami ketika menerapkan budaya positif di kelas, contohnya kemarin saat membuat keyakinan kelas. Pada saat membuat keyakinan kelas itu ada anak yang sama sekali tidak mau mencurahkan pendapatnya. Jadi anak itu kita harus memberikan stimulus dulu, merasakan dulu. Jadi anak itu tidak mampu pengen apa sih kalian itu pengen apa di kelas ini. Jadi mereka itu bingung. Harus kita berulang-ulang menyampaikan perbedaan keyakinan, peraturan. Itu kita harus secara berulang-ulang. Dan selanjutnya tantangannya yaitu siswa itu untuk mendisiplinkan dirinya itu sangatlah bukan hal yang mudah ya. Jadi untuk mendisiplinkan siswa agar mematuhi keyakinan kelas itu bukan hal yang mudah. Jadi tugas kita sebagai guru itu harus mampu mendisiplinkan siswa dengan berpacu pada keyakinan kelas yang telah kita buat. Kiranya seperti itu Bu Afidah. Bagaimana? Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya terima kasih ya Bapak Ibu atas waktunya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa berkolaborasi semua guru dewan semua dewan guru SD Negeri 5 bisa berkolaborasi dan dalam membuat keyakinan kelas agar terciptanya visi murid impian yang kita idam-idamkan selama ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara diseminasi budaya positif modul 1.4 di SD Negeri Jipang 1. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membimbing menuju acara akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.